يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi unzila fihil qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik, untuk tahsin kali ini sebelum rekan-rekan membacakan Al-Quran satu orang ya, yang insya Allah akan kita agendakan dengan media WhatsApp group. Nah, sebelumnya rekan-rekan Teteh akan sharing, akan memberitahukan sedikit dari ilmu tajwid ya. Nah, untuk pembahasan kali ini Teteh akan sharing tentang al-lahnul jali dan al-lahnul khafi. Nah, sebelumnya Teteh akan sedikit mengulas kembali kenapa sih kita harus mempelajari ilmu tajwid. Nah, dari ilmu tajwid itu sendiri ya, kita akan lebih memperbaiki dari segi membaca Al-Quran kita, mempercantiknya, memperbagusnya gitu dari semula, terutama menghindari dan juga tentunya kita ingin terus memperbaiki bagaimana membaca Al-Quran yang baik dan benar ya, dari kesalahan-kesalahan. Nah, disinilah Teteh akan sharing sedikit tentang al-lahnul jali dan al-lahnul khafi. Bagi rekan-rekan yang sudah mengetahui sebelumnya, Teteh anggap ini sebagai murojaah ya, mengulang kembali tentang al-lahnul jali dan al-lahnul khafi. Nah, dari tujuan ilmu tajwid ya rekan-rekan, itu kan untuk menjaga lidah kita ya dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Nah, kesalahan dalam membaca Al-Quran ini ada dua ini. Nah, waktu pekan yang lalu Teteh pernah bilang ya ke rekan-rekan bahwa rekan-rekan perlu memperhatikan ketika membaca Al-Quran, mana sih yang seharusnya difathahkan, mana sih yang harusnya didommahkan, kemudian mana sih huruf yang harus dibacanya jelas dan mana yang huruf yang harus dibacanya samar-samar. Apalagi jika kita sudah mengetahui dari apa itu makharijul huruf, nah ini pasti akan ketahuan ya. Nah, ini harus dibaca qaf misalkan ya. Tetapi rekan-rekan membacanya itu seperti melantunkan ataupun mengucapkan huruf ka. Nah, kita mulai saja ya. Yang pertama, al-lahnul jali. Nah, al-lahnul jali berarti kesalahan yang jelas. Nah, maksudnya kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran yang dapat diketahui oleh ahli tajwid juga yang lainnya. Nah, jadi kesalahan ini bukan berarti untuk ahli tajwid yang mengetahuinya gitu. Kalau ternyata fulan itu salah gitu ya. Ternyata kita juga secara jelas bisa mengetahui bahwa yang fulan baca itu ternyata salah gitu ya, ada kesalahan. Nah, jadi secara jelas kesalahannya. Nah, dan kesalahan dalam membaca Al-Quran yang menyalahi kaidah bahasa Arab. Ya, kita langsung saja. Yang pertama ada tertukar huruf. Nah, tadi Teteh sudah singgung ya sedikit. Nah, di antara rekan-rekan tuh masih ada yang seharusnya mengucapkan qaf. Nah, tetapi yang didengarkan oleh Teteh ya itu seperti terdengarnya huruf kaf. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang makhorijul huruf, bahwa huruf qaf dan ka ini sama-sama keluar dari tempat yang sama, yaitu dari lidah. Nah, tepatnya di ujung lidah ya, di pangkal lidah.
Nah, untuk qaf ini berarti di ujung lidah, paling ujung ya. Nah, kalau kaf sedikit ke depan gitu. Dan ini juga dalam mengucapkannya pun sedikit di tenggorokan dan langit-langit gitu ya, nyatu. Nah, jadi ketika mengucapkan of, nah dan ka, nah pasti tentu ada bedanya. Nah, apalagi jika kita sudah mengetahui lahnul jali, disinilah jika tertukarnya huruf tentu akan salah maknanya, salah artinya. Qul, nah qul seharusnya qul, tapi rekan-rekan membacanya kul. Tentu salah ya dari arti. Katakanlah dan makanlah. Coba bayangkan rekan-rekan, jika salah arti bagaimana untuk kelanjutannya dari ayat secara utuh itu ya. Nah, kemudian tertukar harokat yang harus dibacanya dhammah, tetapi rekan-rekan memfathahkannya. Khalaqtu. Nah, khalaqta beda kan dari segi arti. Aku telah ciptakan, dan khalaqta kamu telah ciptakan. Nauzubillahi min dzalik. Wal iyadzubillah ya. Jadi hati-hati, sangat tekankan. Jadi rekan-rekan perlu memperhatikan, harus fokus gitu ya dalam membaca Al-Qur'annya agar tidak salah melihat ya, apakah itu dhammah ataupun fathah. Kemudian bacaan pendek dibaca panjang atau sebaliknya. Nah, ini nih fa'ala. Nah, yang seharusnya fa'ala, rekan-rekan la-nya dipanjangkan. Nah, seperti pekan lalu. Nah, mengapa Teteh sangat selalu selalu mengingatkan, jika dari satu kata ke kata yang lain, jika tidak ada yang harus dipanjangkan, lah kenapa harus dipanjangkan? Nah, ini jawabannya. Di sini disebut lahnul jali, kesalahan yang jelas. Nah, tentu artinya pun akan berbeda. Yang seharusnya dia telah berbuat, nah ini artinya mereka berdua telah berbuat. Jadi di sini jadi musanna ya, jadi berdua gitu domirnya. Nauzubillahi min dzalik ya. Jadi harus diperhatikan ya, harus terus diperhatikan dalam membacakan Al-Qur'an. Baik, selanjutnya yaitu tertukar tasydid. Nah, yang seharusnya kadzaba. Nah, sudah jelas ya, ada tasydid gitu di huruf za. Nah, misalkan rekan-rekan tidak ditasydidkan misalkan ya, jadi dibacanya kadzaba. Itu jelas dari segi artinya berbeda, mendustakan dengan berdusta atau bohong. Nah, disitulah keempat tadi yang disebut dengan lahnul jali. Lahnul jali itu kesalahan yang jelas. Yang kedua adalah lahnul khafi. Nah, lahnul khafi ini berarti kesalahan yang tersembunyi. Nah, untuk lahnul khafi ini akan Teteh jelaskan pekan selanjutnya ataupun waktu yang akan mendatang ya. Untuk penjelasan kali ini rekan-rekan cukup mengetahui dari lahnul khafi, yang insyaallah untuk lahnul khafi akan dilanjutkan nanti. Kita sudah mengetahui lahnul jali terlebih dahulu ya. Mungkin cukup sekian dari Teteh, semoga bermanfaat, dan jika sudah mengetahui sebelumnya alhamdulillah, ini sebagai pengulangan ya, memurojaah terkait apa sih ada kesalahan-kesalahan yang terdapat ketika membacakan Al-Qur'an gitu berdasarkan ilmu tajwid. Baik, mungkin cukup sekian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وتنتشي الأكوان